Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusti Aralita dengan NIM 192231010. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum terkait survei konsumsi pangan mengenai estimate food record. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, survei konsumsi pangan ini penting dalam gizi masyarakat untuk mengetahui pola makan individu maupun kelompok. Nah, salah satu metode yang banyak digunakan yaitu food record, yaitu pencatatan detail makanan dan minuman yang dikonsumsi sehingga masih menghasilkan data rinci dan akurat untuk menilai kecukupan gizi. Untuk rumusan masalahnya, itu salah satu bagaimana sih perbandingan asupan zat gizi individu maupun kelompok dengan kebutuhan gizi acuannya, dan tujuannya sendiri salah satunya itu mengetahui jenis, jumlah, serta kandungan zat gizi dari makanan responden melalui food record serta menggambarkan kecukupan energi dari zat gizi makro maupun mikro. Baik, di sini saya melakukan wawancara, salah satunya yaitu dengan responden dengan inisial RK atau Rifak Haila dengan usia 20 tahun, tinggi badan 156 cm, berat badan 43,8 dan BMR 1268,8. Nah, di sini juga ada hasil perhitungan IMT, BMR, SDA, kebutuhan energi harian responden individu tersebut, di mana dikategorikan divisi berat yaitu kurang dari 70%, BMR plus SDA, dan dihasilkan 2164 kalori per hari. Nah, untuk khusus energinya di sini, energi AKG-nya itu sekitar 2250 dan energi intake 1206. Lalu di sini ada hasil analisis formula responden individu, ada 3 hari, yaitu di hari Selasa, di Kamis, dan di Sabtu. Nah, untuk hari Selasa sendiri di sini ada menunya yaitu ada sayur asem dan terus ada lele goreng. Lalu untuk di hari kedua hari Kamis sendiri ini ada ikan gurame tepung, ada susu UHT, dan untuk di hari Sabtunya sendiri ada ayam goreng tepung, susu UHT juga, dan mie goreng telur. Ini ada perhitungan total asupan gizi responden dari ketiga hari, di mana energi terendah itu pada hari kedua yaitu 904 kalori dan tertingginya itu di hari ketiga yaitu 1401 kalori. Protein dan lemak juga tinggi di hari pertama, lalu turun di hari kedua, namun naik lagi di hari ketiga. Untuk karbohidrat juga meningkat tajam pada hari ketiga. Vitamin A juga tertinggi di hari pertama dan menurun hingga hari ketiga, sedangkan vitamin C juga tertinggi di hari kedua. Dan natrium juga rendah di 2 hari awal, namun meningkat tajam di hari ketiga. Untuk data-data dari zat gizi tersebut itu didapatkan dari software Nutrisurvey atau dari TKPI. Baik, yang selanjutnya itu rata-rata asupan gizi responden, di mana asupannya ini mencapai 1206 kalori dengan protein 59,6 gram. Lalu untuk mikronutriennya seperti kalsiumnya 276 mg. Dan pola konsumsi didominasi protein dan lemak hewani goreng, sedangkan karbohidrat dan sebagian besar mikronutrien masih di bawah rekomendasi. Lalu yang selanjutnya yaitu ada analisis pemenuhan energi responden, zat gizi makro dan zat gizi mikronya, di mana asupan energi responden hanya 1206 kalori, hanya mencapai 53,6% kebutuhan hariannya, dan tergolong defisit berat, dan karbohidratnya juga sangat rendah, proteinnya juga 10,6%, lemaknya cuma 21,5%, dan menunjukkan pola makan tidak seimbang, juga lebih banyak lauk gorengan dibanding makanan pokok. Untuk mikronutriennya ini juga sebagian besar juga rendah seperti Fe, kalsium, zinc, vitamin C, kecuali vitamin A juga sangat tinggi, dan ini berisiko menurunkan daya tahan, menimbulkan anemia defisiensi besi, serta gangguan kesehatan tulang. Nah, ini adalah validasi dari Goldberg Cutoff untuk data tersebut, di mana validitas data asupan energi dinilai dengan Goldberg Cutoff, normalnya 1,1 2,5 sampai 2,5 dan over reportingnya lebih dari 2,5. Nah, hal ini menunjukkan kemungkinan ada asupan tidak tercatat dalam food record karena lupa, sengaja tidak menulis, atau kurang detail. Akibatnya hasil analisis zat gizi yang terlihat rendah bisa sebagian dipengaruhi oleh keterbatasan pencatatan konsumsi, di mana dari responden ini dapat disimpulkan bahwa under reporting karena dapat hasil Goldberg Cutoff-nya 0,9. Nah, ini untuk data kelompok, di mana rata-rata asupan energi kelompoknya itu hanya 1368, proteinnya 46 gram. Mikronutriennya juga relatif rendah, yaitu kalsiumnya 328 miligram, zat besinya 8 miligram, dan untuk variasi antar responden juga besar, khususnya pada energi, vitamin A, dan natrium. Pola makan kelompok cenderung didominasi protein hewani dan makanan olahan dengan konsumsi sayur dan buah terbatas. Lalu ini untuk asupan zat gizi makro dan mikro kelompok, di mana makronutrien kelompok masih jauh di bawah AKG, yaitu karbohidrat 141 gram, 25,1% dari kebutuhan hariannya. Dan untuk yang lainnya seperti mikronutrien juga kemungkinan besar juga rendah seperti Fe, kalsium, zinc, vitamin C, dan Na-nya hanya vitamin A yang berlebih. Nah, dapat disimpulkan asupan energi responden sangat rendah baik individu maupun kelompok, tergolong defisit berat. Kekurangan juga terlihat pada semua makronutrien serta mikronutrien yang penting seperti Fe atau besi, kalsium, vitamin C, sementara vitamin A justru berlebih. Pola konsumsi belum seimbang dan berisiko menurunkan status gizi serta daya tahan tubuh. Dapat disarankan juga perlu peningkatan asupan karbohidrat kompleks, protein hewani atau nabati, buah, dan sayur untuk mencukupi vitamin dan mineral, lalu membatasi gorengan, serta lakukan edukasi gizi kelompok guna mendorong pola makan seimbang. Nah, ini merupakan beberapa daftar pustaka pendukung. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf bila jika ada kesalahan kata.